Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ulas sedikit terkait materi kita di semester ini ya, yaitu terkait polinomial atau nama lainnya adalah suku banyak. Nah, di mana di bab ini nanti kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama terkait pengertian. Pengertian nanti ada bentuk umum dan juga contohnya. Kemudian operasi aljabar itu dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, kesamaan, dan juga nilai polinomial. Kemudian ada pembagian polinomial, itu nanti kita pakai skema Horner. Ini Horner-Kino, nanti kita cek kita pakai atau enggak. Kemudian yang penting adalah teorema sisa dan juga teorema faktor. Nah, kemudian terakhir adalah persamaan, akar-akar rasional, dan juga teorema Vieta. Jadi itu yang akan kita pelajari di materi matematika peminatan kali ini. Nah, kemarin mungkin masih ada yang bingung, apa toh Pak bedanya matematika wajib dan matematika peminatan? Begitulah. Kalau matematika wajib itu memang materinya semua jurusan itu sama. Jadi pemerintah di kurikulum 2013 ini untuk jurusan IPA memang ada dua ya. Kalau matematika wajib itu semua jurusan sama materinya. Kemudian jurusan yang keipanan, nah itu materinya dikumpulin jadilah matematika peminatan. Nah, salah satunya adalah polinomial ini. Polinomial ini tidak didapatkan oleh anak jurusan IPS maupun jurusan keagamaan seperti itu. Kenapa? Karena memang materinya berbeda. Ya kalau sulit enggak, cuman lebih nyambung kepada jurusan IPA. Jadi nanti misalkan arahannya kalian mau kuliah jurusan IPA, nah itu nanti ini basicnya seperti itu. Oke ya, langsung aja. Eh, Nah, ini nanti harapan kita, harapan kami setelah belajar, nah nanti anak-anak bisa memahami pengertian polinomial, menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan, perkalian, kesamaan, dan juga menentukan nilai polinomial. Nah, hari ini nanti kita sederhana dulu saja. Kita belajar sedikit demi sedikit seperti itu. Pokoknya harus tetap semangat di tengah pandemi ini. Oke ya, nah ini polinomial. Kita mulai dari pengertian dulu. Pengertian polinomial. Nah, ini tak perbesar lagi. Nah, polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku. Nah, ini nama lainnya adalah suku banyak, terdiri atas beberapa suku, dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, ini yang jadi patokan polinomial itu berpangkat bulat positif. Kemudian kalau variabel yang sangat umum itu X ya. Nah, ini nanti seringnya variabel yang dipakai itu adalah variabel X seperti itu. Nah, ini bentuk polinomial. Nah, ini biasanya ada PX di depan. PX ini, nah, ini namanya persamaan polinomial X. Nah, ini ada AN, X pangkat N ditambah AN min 1, X pangkat N min 1, dan seterusnya hingga A0 begitu. Dengan catatan N merupakan bilangan bulat positif ya. Jadi pangkatnya ini nanti semuanya haruslah bulat positif, tidak boleh pecahan, tidak boleh negatif. Itu definisi polinomial atau suku banyak ya. Nah, dari sini ini dikatakan satu suku itu begini. Nah, ini AN X pangkat N itu adalah suku ya, suku. Jadi ada berapa suku ini tinggal hitung aja 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Kemudian AN min 1 dan seterusnya adalah bilangan real dan merupakan koefisien. Ya, dulu waktu eh, kelas 10 maupun ini waktu SMP MTS tentunya ingat ya, ada yang namanya variabel, ada yang namanya koefisien, ada yang namanya konstanta. Nah, variabel itu yang belum diketahui biasanya dalam huruf ya, X, Y, dan seterusnya. Koefisien itu adalah bilangan yang mengikuti variabel. Contohnya ini kalau variabelnya X pangkat N, berarti koefisiennya AN. Kemudian kalau konstanta, dia yang sendirian.
tidak ada variabelnya. Tuh. Kemudian derajat, nah ini ada derajat polinomial. Polinomial itu derajat berapa toh? Nah, itu ditentukan dari sini. Derajat suatu polinomial dalam X adalah pangkat tertinggi dari X dalam polinomial itu. Nanti kita lihat contoh di sini. Oke, manakah yang merupakan polinomial? Ini dari A, B, C, D, pembahasannya di bawah ada ini. Ini langsung saja. Nah, ini kita lihat. Nah, kita lihat pangkatnya. Pokoknya pangkatnya bulat positif atau enggak. Nah, ini yang A ini jelas ya, pangkatnya 2, 1. Nah, ini 5 ini tidak ada X-nya, berarti dia konstanta. 6 ini koefisien X pangkat 2, 3 ini koefisien X, 4 ini koefisien X pangkat 3. Nah, ini polinomial atau bukan? Jelas ini adalah polinomial. Lah, derajatnya berapa? Derajatnya dilihat pangkat tertinggi dari X. Oh, ini pangkat tertingginya 3, berarti ini dengan derajat 3. Gampang ya. Kemudian yang B ini kita cek. Ini 3 X pangkat 2 X. Nah, ini ada 3 per X. Ingat, 3 per X itu sama saja. Nah, ini dipelajari di kelas 10 kemarin terkait bilangan eksponen. Kalau 3 pangkat X ini sama saja 3 X-nya naik ke atas ya, 3 pangkat X min 1. Nah, ini ada pangkat negatifnya. Nah, ini berarti dia bukan polinomial. Paham ya? Karena definisinya adalah pangkatnya adalah bulat positif. Gitu. Kemudian yang C ini polinom atau bukan? Ini ada X pangkat 4, X pangkat 3, X. Dan ini konstantanya. Nah, ini karena pangkatnya bulat semua, berarti ini adalah polinomial ya. Polinomial, derajatnya berapa? Cek pangkat tertinggi, derajatnya jelas ya ini ya, pangkat 4, berarti derajat 4. Kemudian yang ini kira-kira polinomial atau bukan? Nah, ini ada yang mana ini ya, ini 3 akar X. Nah, ini 3 akar X itu sama saja. Nah, ini kembali ke materi eksponen dulu kelas 10. Akar X itu sama saja X pangkat berapa? Ya, kalau lupa. Ini X pangkat 1/2. Berarti polinom bukan? Kalau ada ini, dia berarti bukan polinom. Gitu. Gampang ya, terkait pengertian dan juga derajat ini harus paham dulu gitu. Ya, saya kira ini mudah, ini pembahasannya di bawah ada, nanti bisa dibaca-baca juga nanti untuk filenya saya share. Nah, kemudian ini kemudian contoh yang kedua nih, susun cukup banyak. Nah, untuk cukup banyak itu biasanya memang disusun dalam maksudnya pangkat turun itu yang pangkat tinggi urutin aja. Yang paling kiri itu pangkat tertinggi, terus berkurang, berkurang, berkurang. Yang terakhir adalah konstanta. Gitu. Ini kan belum urut ya. Kemudian nanti diminta untuk mencari derajat dan juga konstantanya. Dan kalau diurutin berarti X-nya pangkat 4 yang paling depan ini. Ini paling depan. Terus min 6X pangkat 3 plus 0X kuadrat. Nah, ini kok tiba-tiba muncul 0X kuadrat padahal ini tidak ada. Ya, ini tidak ditulis juga tidak masalah sebenarnya. Cuman karena itu kan urut gitu ya, diurutin ya sudah, kita urutin aja begitu. Nah, kalau yang tidak ada berarti kalau ini misalkan yang di sini kan X pangkat 2-nya nggak ada nih. X pangkat 2-nya nggak ada, ini artinya X pangkat 2-nya koefisiennya ada. Makanya kalau dituliskan seperti ini. 5X kuadrat plus 7. Nah, ini sudah ada keterangannya. X kuadrat diberi koefisien 0 karena tidak terdapat dalam X. Nah, ini kita lihat. Fx X pangkat 4 berarti cukup X pangkat 4 jelas koefisiennya 1. Kalau X pangkat saja, ini ingat ada angka koef 1 di depannya ya. Kemudian min 6X pangkat 3 koefisiennya min. Nah, ini negatifnya diikutkan, jangan lupa. X kuadrat koefisiennya 0. Nah, kalau ya. Terus 5X koefisiennya 5 jelas dan 7 adalah konstanta gitu. Nah, ini jelas ya konstantanya 7.
Pangkat tertingginya X pangkat 4. Ini nggak susah ya, saya kira. Kemudian kita lanjut saja terkait operasi aljabar. Nah, ini perlu diingat sifat distributif dan juga komutatif asosiatif ya. Kalau komutatif itu dulu pernah ya, ini sudah pernah ini. Komutatif itu dibalik. Dannya adalah dibalik. Contohnya adalah A kali B sama dengan B kali A. Kan sama. Kemudian asosiatif. Asosiatif itu dikelompokkan. Nah, ini contohnya A kali B kali C. Ini boleh A kali B dulu kali C. Boleh juga A kali B kali C. Boleh. Kemudian distributif ini diapakan ya namanya? Ya didistribusikan ya. Contohnya ini 5x pangkat 2, 5x pangkat 2. Nah, ini x pangkat 2-nya karena sama, dikeluarkan, tinggal 5 sama min 2. Komutatif ya tinggal dibolak-balik. Langsung saja ini penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini yang penting adalah suku sejenis. Yang penting ini, suku sejenis. Suku sejenis itu apa? Suku yang variabelnya berpangkat sama ya, pangkatnya sama. Kalau x pangkat 2 nanti kita tambahkan dengan x pangkat 2. Kalau x pangkat 3 nanti dengan x pangkat 3 dan seterusnya ya. Contohnya ini kali polinomial ya, maaf sedikit. Ya, polinomial. Nah, ini Px dan juga Qx ini jelas ya, ini polinom berderajat 3, Qx-nya polinom berderajat 2. Terus yang ditanyakan adalah penjumlahan. Kalau dijumlahkan, tambahkan yang pangkatnya sama ya, yang jenis tadi. Nah, ini tambahkan aja, ditulis dulu, kemudian 6x pangkat 3 tidak ada temannya yang ditambahkan, biarkan, kemudian min 8x kuadrat dengan 10x ya, ini min 8x kuadrat plus 10x kuadrat, kemudian 7x dengan 11x ditambahkan, terus konstantanya juga dikurangi 10 min 13 gitu, mengelompokkan itu jenis. Kemudian tinggal ditambahkan aja. Nah, ini min 8x kuadrat plus 10x kuadrat, min 8 tambah 10. Tinggal ditambahkan koefisiennya itu ya kalau sama. Sehingga didapatkan 6x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 18x min 3. Gitu. Begitu juga berlaku untuk pengurangan, sama. Kita kelompokkan dulu. Nah, ini contohnya gini, dikurangi aja ya. Dikelompokkan dulu yang jenis, kemudian dikurangkan koefisien-koefisiennya, terus selesai. Saya kira nggak susah. Kemudian perkalian, kalau perkalian dulu ya ini ya, perkalian itu kalau mungkin ingatnya kalian begini ya, misalkan punya A, kemudian B kali B tambah C begini, ini kan dengan pelangi gini ya, jadi AB ditambah AC. Nah, itu berlaku untuk polinom ini juga. Kalau misalkan punya dulu selain A kali B tambah C juga ada ini misalkan A tambah B terus C tambah D gini. Nah, ini kan yang perkalian pelangi ini. Berarti AC plus AD plus BC plus BD gitu kan. Nah, ini juga sama. Kaliannya tinggal dikalikan aja gitu. Nah, ini secara umum dapat mengalihkan polinom berderajat M dengan polinom berderajat N sebagai berikut. A pangkat M tambah B pangkat X pangkat M min 1 dan seterusnya. Nah, ini tinggal ya, yang penting adalah kalau dikalikan ya, ingat yang sifat eksponen dulu. Ketika eksponen dulu, ingatnya ini mungkin ya, harus ingat ini. A pangkat M kali A pangkat N itu pangkatnya yang ditambah. Ya.
Contohnya misalkan punya X pangkat 2 kali X pangkat 4, maka ini nanti jadi X pangkat 2 tambah 4, X pangkat 6. Itu intinya di situ. Ini contohnya ada ya, fx X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 3X plus 1, X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 2X min 1. Nah, ini diuraikan satu-satu. Kenapa? Karena ini kan banyak sukunya ya, kan nanti kalau pakai pelangi nanti malah bingung. Jadi bingung. Nah, ini X pangkat 3-nya diambil dulu, X pangkat 3 dikalikan semua ini, terus ditambah X pangkat 2 dikalikan semua ini, terus min 3X, terus 1. Tinggal dikalikan. Nah, nanti X pangkat 3 kali X pangkat 3 pangkatnya ditambahkan. Terus X pangkat 3 dikali min 2 berarti min 2-nya tetap, X-nya yang bertambah dan seterusnya. Ini. Nah, terus ini kita dapatkan kesimpulan. Misalkan fx polinom berderajat m dan gx polinomial berderajat n, maka derajatnya adalah ini tambah penjumlahan. Derajat dari fx kali gx adalah m ditambah n. Contohnya misalkan kita punya polinom berderajat 3, kita kalikan dengan polinom berderajat 2, maka nanti hasil perkaliannya adalah polinom berderajat 5. Seperti itu untuk kali ini. Mudah ya, kita belajar dulu terkait pengertian polinomial, kemudian terkait operasi aljabar, dan juga derajat polinomial. Sekian video kali ini, nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.